Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mania sebagai moderator kelompok. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai buku Philosophy of Overthinking oleh Binara Ruala. Sebelum masuk ke pemateri pertama, saya akan membahas mengenai sedikit tentang presentasi kami kali ini. Overthinking adalah kecenderungan seseorang untuk terus-menerus memikirkan suatu situasi, masalah, atau kejadian dengan intensitas yang berlebihan tanpa henti. Orang yang mengalami overthinking seringkali terperangkap dalam siklus berpikir yang berulang-ulang, mendalami setiap detail, menganalisa skenario tentang kemungkinan terburuk, meragukan keputusan sendiri, dan kesulitan menghentikan untuk mengalihkan pikiran mereka ke hal lain. Overthinking juga dapat didefinisikan sebagai proses berpikir berlebihan terhadap suatu masalah atau situasi hingga menjadi kontraproduktif. Secara psikologis, overthinking seringkali disebabkan oleh ketidakpastian, rasa takut atau kegagalan, atau tekanan sosial untuk membuat keputusan yang sempurna. Dari sudut pandang filosofis, overthinking mencerminkan kompleksitas kesadaran manusia yang terus-menerus mencari makna dan jawaban atas berbagai pertanyaan kehidupan. Perbedaan mendasar antara refleksi mendalam dan overthinking adalah tujuannya. Refleksi mendalam bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang bermakna, sedangkan overthinking seringkali mengarah pada siklus pikiran yang berulang tanpa hasil konkret. Dalam buku Philosophy of Overthinking, overthinking dipandang sebagai pedang bermata dua, yaitu tidak hanya menjadi sarana untuk memahami diri dan dunia, tetapi juga dapat menjadi penghalang bagi tindakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai Philosophy Overthinking menurut buku. Buku Philosophy of Overthinking menyajikan gagasan bahwa overthinking adalah bagian integral dari eksistensi manusia. Manusia sebagai makhluk yang sadar seringkali terjebak dalam kontradiksi antara keinginan untuk bertindak dan kebutuhan untuk berpikir. Penulis menyoroti beberapa poin penting diantaranya. Yang pertama itu overthinking sebagai kesadaran yang kompleks. Overthinking muncul karena manusia memiliki kapasitas unik untuk merenungkan masa lalu, memproyeksi masa depan, dan mengevaluasi segala sesuatu. Kapasitas ini seringkali menjadi sumber stres karena tidak adanya jawaban yang pasti. Yang kedua itu hubungan dengan eksistensialisme. Penulis menghubungkan overthinking dengan gagasan eksistensialisme, di mana manusia terus-menerus mencari makna hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Overthinking dalam konteks ini mencerminkan perjuangan manusia untuk memahami dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari overthinking. Dampak positif dari overthinking yaitu overthinking dapat memperkaya pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dapat meningkatkan empati dan kemampuan analisis, melihat sesuatu dari banyak sudut pandang, siap untuk hal terburuk sekalipun, lebih perhatian terhadap hal-hal yang kecil, mudah menyadari kesalahan, dan selalu berusaha menyelesaikan yang terbaik. Sebaliknya, jika overthinking tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan beberapa dampak negatif, diantaranya dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti stagnasi, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, menghambat aktivitas sehari-hari, menurunkan performa kerja, membuat emosi tidak stabil atau tidak terkontrol, dan menyebabkan sulit bersosialisasi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Anissa Salsabila Damani. Terima kasih kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu overthinking dan eksistensialisme. Menurut Wikipedia 2024, eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang menunjukkan interpretasi atas eksistensi keberadaan manusia dalam wujud konkret dan problematikanya. Eksistensialisme sebagai salah satu cabang filsafat menekankan kebebasan individu untuk menentukan makna hidupnya sendiri dalam menghadapi ketidakpastian. Buku Philosophy of Overthinking mengaitkan overthinking dengan beberapa prinsip eksistensialisme sebagai berikut. Yang pertama adalah kecemasan eksistensial. Eksistensialisme mengajarkan bahwa kecemasan adalah kondisi dasar keberadaan manusia, terutama saat menyadari kebebasan dan tanggung jawab yang besar. Overthinking seringkali memperbesar kecemasan ini, terutama ketika individu merasa harus membuat keputusan yang benar dalam situasi tanpa kepastian. Yang kedua, pencarian makna hidup. Sama seperti eksistensialisme yang memandang pencarian makna hidup sebagai perjuangan utama manusia, overthinking juga mencerminkan upaya individu untuk memahami keberadaannya. Namun, ketika terlalu fokus pada pencarian ini, tanpa keseimbangan, individu bisa terjebak dalam lingkaran kebingungan. Yang ketiga, ada ketindakan dan kebebasan. Salah satu kritik terhadap overthinking dalam konteks eksistensialisme adalah kurangnya tindakan. Filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menekankan bahwa kebebasan sejati terwujud melalui tindakan, bukan hanya berpikir. Oleh karena itu,
Buku ini menggarisbawahi pentingnya mengelola overthinking agar tidak menghambat kebebasan individu untuk bertindak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riado Amanda Lubis. Baik, terima kasih kepada rekan saya akan melanjutkannya. Yang keempat, penerimaan ketidakpastian. Eksistensialisme mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu menawarkan jawaban yang pasti. Penulis buku ini mengusulkan bahwa menerima ketidakpastian dapat membantu individu mengelola overthinking dan mengubahnya menjadi alat refleksi yang bermanfaat. Materi selanjutnya adalah kontribusi tokoh-tokoh eksistensialisme dalam memahami overthinking. Untuk memperdalam analisis, pandangan beberapa tokoh eksistensialisme dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana overthinking mencerminkan pergulatan eksistensial manusia. Berikut beberapa tokoh eksistensialisme. Yang pertama adalah Soren Kierkegaard. Kierkegaard membahas kecemasan sebagai kondisi dasar manusia yang muncul karena kesadaran akan kebebasan dan pilihan. Dalam konteks overthinking, kecemasan ini tidak hanya mendorong individu untuk merenungkan berbagai kemungkinan, tetapi juga dapat membuat mereka terjebak dalam kebimbangan. Menurutnya, konsep leap of faith atau keberanian untuk melangkah meskipun ada ketidakpastian dapat menjadi solusi untuk keluar dari overthinking. Tokoh kedua adalah Jean-Paul Sartre. Sartre menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu. Menurut Sartre, overthinking sering kali terjadi karena manusia berusaha menghindari tanggung jawab atas pilihannya. Ia mengingatkan bahwa kebebasan hanya dapat diwujudkan melalui tindakan, bukan sekadar berpikir. Dalam kaitannya dengan overthinking, Sartre mendorong pentingnya mengambil tindakan sebagai wujud otentik dari eksistensi manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alia Cahaya Putri Armal. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu strategi mengelola overthinking. 1. Praktik mindfulness. Penulis menekankan pentingnya mindfulness atau kesadaran penuh untuk membentuk individu tetap hadir di saat ini. Dengan mindfulness, seseorang dapat menghindari terjebak dalam siklus pikiran yang berlebihan. 2. Toleransi terhadap ketidakpastian. Salah satu penyebab utama overthinking adalah keinginan untuk memiliki kendali penuh atas masa depan. Penulis menyarankan untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. 3. Memanfaatkan overthinking secara produktif. Alih-alih mencoba menghentikan overthinking, buku ini menyarankan untuk mengarahkan energi tersebut ke kegiatan yang kreatif seperti menulis, berdiskusi, atau menciptakan sesuatu yang bernilai. 4. Latihan membuat keputusan. Membiasakan diri membuat keputusan sederhana tanpa terlalu banyak berpikir dapat membantu mengurangi kecenderungan overthinking. Lalu, relevansi buku dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi dengan teknologi dan informasi yang berlimpah, overthinking menjadi semakin umum. Media sosial, berita, dan tekanan untuk selalu sempurna seringkali memicu siklus pikiran yang berlebihan. Buku Psychology of Overthinking relevan karena memberikan wawasan dan strategi untuk menghadapi tantangan itu. Di dunia yang serba cepat, penting bagi individu untuk menemukan keseimbangan antara berpikir mendalam dan bertindak spontan. Buku ini mengajarkan bahwa overthinking bukanlah musuh, tetapi alat yang harus dikelola dengan bijak agar dapat memberikan manfaat maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Alia. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai presentasi kami hari ini. Overthinking adalah bagian dari sifat manusia yang tidak bisa dihindari. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ia dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Philosophy of Overthinking memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana overthinking mencerminkan kompleksitas kesadaran manusia, sekaligus menawarkan strategi untuk mengelolanya secara produktif. Dalam konteks eksistensialisme, overthinking dapat dimaknai sebagai pergulatan manusia untuk menemukan makna hidupnya, meskipun seringkali terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan. Cara mengelola overthinking. Selain itu, buku ini mengajarkan bahwa overthinking bukanlah suatu yang harus sepenuhnya dihindari, tetapi dikelola dan diarahkan menjadi alat refleksi yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini, individu dapat menemukan keseimbangan antara berpikir, bertindak, dan menjalani hidupan dengan autentik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.